Shalom, selamat siang untuk Bapak dan Ibu Gembala Jakarta, Bapak Sony Sompotan, shalom dan Ibu dan seluruh jemaat-jemaat, salam dari GTI Bali. Saudara-saudara, beli mentega di hari Minggu, menjaga keselamatan dengan sungguh-sungguh, ya. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudaraku, firman Tuhan menekankan kepada kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku, kenapa harus takut dan gentar? Saudara, seolah-olah tidak ada kepastian. Saudara, ini perlu kita perhatikan. Pihak Tuhan sudah pasti tidak pernah berubah, tapi manusia sering kali berubah. Banyak orang Kristen mulai dengan roh, mulai dengan ketaatan, mulai dengan hati yang tulus, akhirnya berubah, saudaraku. Berjalan dalam kedagingan, tidak lagi taat. Saudara-saudara, Raja Saul itu dipilih Tuhan sebab dia seorang raja yang punya latar belakang rendah hati. Ya, dia tidak sombong, tidak ambisi, dan taat. Saudaraku, apa yang diperintahkan Tuhan dikerjakan awalnya, tapi di tengah perjalanan hidupnya, waktu sukses, waktu menerima banyak berkat, mulai tidak taat, mulai jalan sendiri, mulai jalan di dalam kedagingan. Ini manusia, saudara. Banyak orang, bukan jaminan. Karena itu Paulus ingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kenapa gentar? Sebab sewaktu-waktu bisa hilang. Saudara, pada waktu Yudas dia datang kepada imam-imam, itu hati Tuhan berdebar-debar, saudara. Ini orang yang sudah memilih jalan. Mungkin ada dua jalan. Satu jalan menuju sukses, menuju tempat-tempat yang penuh harta benda. Satu jalan menuju ke sarangnya buaya. Coba, kalau dia pindah ke jalur sarangnya buaya, singa, orang yang ngerti berteriak, berdebar-debar. Saudaraku, itu orang yang pilih kedagingan. Berapa orang tidak sadar mereka mati di dalam dosa. Mereka mati di dalam saat-saat jauh dari Tuhan. Sadarlah, kalau siang ini saudara menerima firman, saudaraku takut dan gentar. Kita periksa diri. Kalau kita sudah hidup benar, bersyukur, dijaga, dipertahankan. Sebab ini barang bisa hilang. Saudaraku, orang yang tidak bertekun sampai akhir hilang. Saul itu ditentukan oleh Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 13. Kamu bodoh. Tuhan itu seharusnya maunya memilih kamu menjadi raja selama-lamanya. Sekarang sudah tidak lagi, dicopot, batal, diberikan orang lain. Daud yang dipilih Tuhan. Saudaraku, bisa berubah, bisa. Bukan jaminan. Mungkin saat ini engkau pelayan Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun, bahkan pimpinan pendeta, bahkan pendekar sekalipun, kalau tidak bertobat, hilang, saudaraku. Tuhan tidak membedakan orang. Karena itu, saudara-saudara, jalan terus, hari demi hari, berjaga-jagalah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudaraku,
kita perlu gentar dan gemetar ya menghadapi segala tantangan yang ada ini, saudara-saudaraku. Ya, kita selalu doakan buat pimpinan-pimpinan, saudara-saudara bertani di ladang membawa pahat. Kita berdoa Bapak Sony Sompotan pasti selalu hidup sehat. Karena apa, saudaraku? Kita berdoa, kita dukung dalam doa ya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita tetap setia kepada Tuhan. Semua ini ada batasnya, bisa hilang. Saudaraku, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan khawatir. Karena apa? Kalau sampai selangkah terakhir kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak tinggal dengan Tuhan, hilang saudaraku. Apalagi kalau Yesus datang dalam sekejap mata. Sekejap mata. Saudara coba kejapkan mata saudara. Itu berapa detik saudara? Ketip. Ya, ketip. Main mata. Sekejap mata. Itu kalau sudah bunyi sangkakala, tiba-tiba berpisah. Saudaraku, yang hidup benar, orang suci, orang benar, dua di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Saudaraku, dua orang di tempat tidur, suami istri, diangkat satu, ditinggal satu. Ini sudah kata firman Tuhan. Saudaraku, ini bukan nakut-nakuti, tapi Tuhan tahu yang akan datang. Kalau kita tidak masuk dalam golongan orang 5 anak darah yang berjaga-jaga, ketinggalan, saudaraku, hilang, berpisah. Nanti ada pemisahan antara orang benar dan orang berdosa. Karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya selalu doakan untuk buat jemaat di Meruya, Jakarta. Saudara tetap hidup benar, tetap hidup jalan dengan Tuhan. Mungkin saat ini engkau hidup di atas, engkau lagi hidupmu jaya, hidupmu makmur, hidupmu berkecukupan, berkelimpahan. Ingatlah baik-baik, semua itu ada batasnya saudaraku. Berapa orang waktu dalam keberkatan besar mabuk anggur. Itulah Nuh. Coba Nuh tidak mabuk anggur, mungkin dia bisa sempurna seperti Elia. Saudaraku, kenapa Nuh gagal? Karena Nuh tidak tekun di dalam jalan keselamatan. Dia sudah selamat dari air bah. Dia sudah tidak mati. Saudaraku, tapi Nuh membuat kebun anggur. Dan itu yang membuat dia jatuh, membuat dia mabuk, membuat dia telanjang. Karena itu saudaraku, jaga hidup ini baik-baik. Terus bersyukur pada Tuhan. Ibadah ya melalui streaming, apapun yang kita hadapi, saudaraku, jalan dengan Tuhan. Kalau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin pemain musik, mungkin song leader, singer, saudaraku, jangan saudara sampai berpikiran sombong. Wah, kalau sudah merasa besar lalu terjadi persaingan, berapa di antara hamba-hamba Tuhan timbul rasa persaingan seperti murid-murid saudaraku. Mereka bertanya dalam hatinya, siapa yang lebih besar di antara 12 orang ini? Siapa lebih gede? Siapa yang gede? Siapa yang dipakai Tuhan? Oh, saudara-saudaraku. Lalu si Petrus pikir, pasti aku. Saudaraku, tapi Yesus ambil seorang anak kecil dan dia mulai berkata-kata, siapa yang tidak menjadi seperti seorang anak kecil tidak bisa masuk surga. Waduh, itu tempelak untuk murid-murid saudaraku. Mereka tahu, mereka bersaing dalam hati, tidak mau kalah. Berapa di antara kita, merasa lebih gede, lebih besar, lebih dipakai Tuhan, lebih pintar. Banyak yang khotbahnya selalu pakai bahasa asli. Waduh, itu dianggap lebih rohani. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Kalau dia tidak hidup benar, itu Farisi. Saudara, siapa yang tidak kenal Gamaliel? Itu jangankan, saudaraku, dia apal semua ayat, titik koma apal.
Wah, pakai bahasa asli, bahasa Ibrani, jagonya ini. Tapi Tuhan tidak pakai Gamaliel, Tuhan pakai penangkap ikan. Mungkin Petrus itu buta huruf, saudara. Nggak ngerti, orang bersahaja, kata firman Tuhan. Kalau zaman sekarang ini, kaum awam, golongan sudah rendahan, golongan minoritas, orang miskin. Oh, mana bisa dapat kedudukan tinggi. Tapi Tuhan lihat hatinya. Tuhan lihat ketaatannya. Saudaraku, itu yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu jangan kita merasa, wah bisa buat KKR, bisa buat kesembuhan, mengusir setan. Wih, mujizat-mujizat. Lalu orang itu menganggap semua hamba Tuhan yang lain itu kecil. Itu akan hilang, saudara. Itu namanya jalan dalam daging. Keselamatan hilang. Seperti Raja Saul digantikan orang lain. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita diganti dengan orang lain, saudara-saudaraku, ya. Kita terus mendoakan untuk GTI Meruya, Hari Raya Jalan Perlahan. Jemaat Meruya pasti diberkati Tuhan. Kalau saudara taat, saya yakin seluruh jemaat Meruya, bahkan jemaat GTI dimanapun berada, bahkan semua orang Kristen di seluruh dunia, Tuhan tidak pernah pandang bulu, sudah. Tuhan tidak pernah tanya, kalau di sorga, kamu dari gereja mana? Kamu dari komsel berapa? Kamu dari pendetanya siapa namanya? Tidak ada, saudaraku. Masing-masing berdiri di kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus 5:10. Ya, kita menghadap Tuhan lalu ditanya apa kesalahannya. Karena itu, saudaraku, saat-saat pandemi ini dekat dengan Tuhan. Apa Tuhan ada dalam hatimu? Apa Tuhan tetap ada di dalam, saudaraku, pikiran kita, hati kita, tujuan kita? Kalau tidak, saudaraku, banyak sembahyang, berdoa pada Tuhan, pakai kata-kata iman. Kalau tidak, kita akan dicabut oleh, kita akan dibuang oleh Tuhan. Tidak pandang bulu, saudaraku. Yang penting siapa bertekun sampai akhir, dia diselamatkan. Ya, jangan main-main. Kita ini menghadapi, saudara, pergumulan. Saya sudah sampaikan, saudara, khotbah tentang maut tinggal selangkah. Maut itu tinggal selangkah. Tapi kita terus jalan dengan Tuhan. Maut tinggal selangkah, saudaraku. Waktu saya sampaikan itu, kita semua sadar, ya, kita semua sadar bahwa hidup ini adalah tinggal selangkah. Orang hidup dan orang mati itu tinggal selangkah, saudaraku. Berapa orang pagi masih sehat, siang sudah tidak ada, siang sudah pindah di kamar mayat. Sebab apa? Selangkah, hanya melangkah. Alkitab bilang antara sorga dan neraka itu cuma satu selang yang besar. Satu langkah itu penting, saudaraku. Karena itu jemaat di Meruya, saya yakin pada sore hari ini, saudara, sungguh-sungguh sadar kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan. Saudaraku, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita perlu diingatkan. Ayat ini sudah berulang-ulang kita periksa, tapi perlu kita terus periksa. Saudaraku, orang minum obat itu berulang-ulang sampai 1 hari, 1 kali, 3 kali sehari. Kadang-kadang pagi berapa, sore berapa, itu berulang-ulang, saudaraku. Obat itu berhasil kalau berulang-ulang, ya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita perlu sadar, ada kitab ulangan, diulang-ulang. Saudaraku, berapa orang bilang firman Tuhan ya pancet, tetap ya memang, saudaraku, firman ya dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada firman Tuhan cerita, saudaraku,
silat bupunsu, tidak ada. Yang ada firman Tuhan itu adalah sorga dan neraka. Intinya pilih sorga atau pilih neraka. Sebab hidup ini akan berakhir, saudaraku. Semua ada batasnya. Pengkhotbah 3 ayat 1 jelas berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Saudara yang menabur di dalam Tuhan, saudaraku, menabur untuk pekerjaan Tuhan, tidak hilang, saudara. Di dunia ini engkau akan diberkati. Apalagi nanti di sorga, pasti kita tidak pernah membayangkan betapa luar biasanya hidup ini. Karena itu keselamatan itu jalan, saudara pegang baik-baik, baik-baik. Tentukan hari ini saudara sudah selamat. Tentukan hari ini saudara sudah berani berkata, aku selamat sekarang, aku selamat sekarang. Itu terus jalan, saudaraku. Itu lampu yang 50 meter menerangi waktu malam gelap, itu terus maju, jalan terus sampai Surabaya, Jakarta, saudaraku. Itu karena lampu yang 50 meter ini. Begitu juga hidup kita, biarpun kita tidak tahu kapan akhirnya, tapi lampu itu menerangi jalan kita, jalan benar, hidup kita benar, hidup kita tetap jalan dengan Tuhan. Nanti akhirnya saudara-saudaraku, kita sampai pada tujuan sorga yang mulia. Tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Saudara Paulus dapat hikmat untuk melihat, mengetahui tentang akhirnya. Ajalku sudah sampai, tapi aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, sampai finish dengan baik sebagai pemenang. Begitu juga orang yang bertekun, percaya, kita ingin sampai akhir. Waktu Yesus datang kita ikut pengangkatan tebus tubuh. Kalau toh kita dipanggil Tuhan lebih dahulu, kita tidak tahu, saudaraku. Tapi kita menunggu di Firdaus. Oh, bukan main. Sampai Tuhan bilang betapa indahnya kematian orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Sampai mati itu indah, saudara. Sebab apa? Dia pindah, dan pindahnya ini yang menentukan sorga abadi. Karena itu saudara-saudaraku, jangan kendor ya. Terus cari Tuhan, saudara-saudaraku. Jalan dengan Tuhan itu sangat indah. Beli usus di kota, oh saudaraku, bersama Yesus kita terus indah. Karena itu saudara-saudaraku, terus setia kepada Tuhan ya. Salam untuk Bapak Sony, kita doakan terus untuk jemaat di Meruya, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tetap semangat ya, jangan kendor. Tuhan bilang semangatmu jangan kendor, semangatmu jangan kendor. Terus semangat, terus sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita akan naik terus tiap hari. Terus saudaraku, kita jalan dengan Tuhan. Luar biasa. Saya senang itu pujian, saudaraku. Jalan serta Yesus, manis rasanya. Waduh, bukan main, saudaraku. Kalau kita dengar firman di pusat, itu lagu-lagunya sudah lagu sekitar tahun 50-an, tapi masih indah, saudara. Mobil yang tahun 50-an sekarang ini menjadi mobil yang mahal, saudaraku. Saya pernah punya hardtop kuno, sekarang harganya mahal, saudara. Apalagi hidup ini, dari sejak kita percaya Yesus sampai kepada kedatangan Tuhan, kita diberkati luar biasa. Sebab itu, saudaraku, jangan ragu, terus berserah kepada Tuhan. Yosua bilang, Yosua sampai tua, saudaraku, sampai menjelang akhir hidupnya di dunia ini, dia bilang, aku dan seisi rumahku tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Yosua imannya tumbuh, saudaraku. Saya sudah sampaikan tentang bertumbuh waktu yang lalu. Saudaraku, kita kalau bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, indah,
buahnya orang bertumbuh itu adalah kemuliaan abadi. Tidak terbayang, tidak sebanding. Saudara-saudaraku, banyak orang suka kesukaan yang sekarang, besok itu urusan nanti. Itu orang kena jerat iblis. Iblis selalu bilang itu hal yang tidak penting. Kamu tidak akan mati, kamu tidak akan celaka. Tapi justru waktu Hawa melanggar firman Tuhan, hidupnya pahit, saudaraku. Pahit, tinggal di tempat penuh unak duri. Itu orang berdosa. Dosa, upah dosa itu ujungnya maut. Kalau tidak bertobat, maut itu akan menyertai mereka. Karena itu saudaraku, tetap setia kepada Tuhan, tetap bertekun. Yosua tidak goyang, saudara. Kamu boleh pilih kepada siapa kamu percaya. Orang Amori itu silahkan. Tapi aku dan seisi rumahku tetap percaya pada Tuhan. Itu keputusan yang indah. Kalau saudara tidak punya keputusan yang sungguh, engkau akan digoncang-gancing dengan segala macam badai, kesulitan. Saudaraku, kita ini seperti perahu di tengah ombak laut. Banyak kesulitan datang menghantam, tapi orang yang ada Yesus di dalamnya tidak takut, saudaraku. Waktu Yesus dibangunkan, Yesus mulai bertindak. Hai badai, tenang, teduhlah engkau. Dan saat itu jadi teduh yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau jemaat Meruya, jemaat Bali, kita semua taat kepada Tuhan, setia pada Tuhan. Ingat, Surabaya, Batam, juga di Tulungagung, Sydney, Bangka, kalau tetap setia pada Tuhan, percayalah, tidak rugi, saudara. Kita tidak rugi, kita saling diingatkan dari firman Tuhan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Tapi untuk orang-orang Bandung juga termasuk, biarpun seringkali kelewatan, sebab Bandung kadang-kadang dikecilkan, tapi tidak kecil di hadapan Tuhan, saudara. Sama, setia, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu punya nilai yang abadi. Karena itu saya berdoa buat saudara-saudara istimewa jemaat Meruya. Saat ini saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang ada pergumulan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Juga dalam kesempatan ini Tuhan berkati untuk Bapak Sony Sompotan sekeluarga, memberkati seluruh diaken, seluruh jemaat GTI Meruya, maupun Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dimanapun anak-anakmu berada. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka, menolong mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, selamat. Sampai ketemu kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin.